Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yulianti Mulydia dari kelas B1 Akuntansi Universitas Teknologi Digital. Di video ini saya akan menyampaikan pemahaman materi PAI 5 yang saya pelajari selama beberapa pertemuan ini. Baiklah, di PAI 5 kali ini saya belajar mengenai Ma'rifatul Quran atau mengenal Al-Quran. Al-Quran menurut para ahli usul fikih dalam kitab Al-Tibyan fi Ulum Quran karya Muhammad Ali Al-Subhani adalah kalamullah atau kalam Allah yang mengandung mukjizat dan diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Diturunkan melalui malaikat Jibril, tertulis di dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah. Al-Quran diturunkan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW pada tanggal 17 Ramadan pada saat Nabi Muhammad sedang berada di Gua Hiro. Surat yang pertama diturunkannya yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Dalam mengenal Al-Quran, ada metode yang bisa dilakukan dengan cara yaitu tafakur. Tafakur adalah suatu metode yang digunakan untuk memudahkan kita dalam mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis karena menggunakan akal dan kolbu untuk berpikir. Tujuan dari tafakur ini yaitu untuk meningkatkan keimanan dan kesadaran kita. Proses pengumpulan Al-Quran. Sebelum dikumpulkan, Al-Quran memiliki proses penulisan atau tahapan pada masa diantaranya, yaitu yang pertama pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad SAW ini memiliki dua cara, yaitu yang pertama al-jam'u fi sudur, menghafal atau memahaminya, dan yang kedua yaitu al-jam'u fi sutur, menuliskan lafal dan tempatnya. Yang kedua pada masa Khulafa Ur-Rasyidin. Yang pertama yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dan yang kedua yaitu pada masa Khalifah Utsman bin Affan, dan yang ketiga yaitu pada masa setelah Khulafa Ur-Rasyidin. Selanjutnya yaitu mukjizat Al-Quran. Mukjizat adalah suatu hal luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul sebagai bentuk pengakuan kenabian dan kerasulan. Mukjizat memiliki syarat, yaitu menurut Al-Qurtubi ada 5. Yang pertama, syarat yang sesuatu yang tidak bisa dilakukan, dan yang kedua yaitu sesuatu yang di luar kebiasaan, yang ketiga disampaikan terkait dengan syarat dakwah, yang keempat terjadi karena adanya penentangan, dan yang kelima seseorang tidak dapat mendatangkannya. Unsur-unsur mukjizat. Mukjizat memiliki unsur 4, yaitu yang pertama hal atau perilaku luar biasa terjadi oleh seseorang yang mengaku nabi, yang ketiga yaitu mengandung tantangan terhadap keraguan nabi, yang keempat tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani. Lalu yaitu macam-macam mukjizat. Mukjizat memiliki 2 macam, yaitu mukjizat hissi atau yang bersifat indrawi dan tidak kekal. Yang kedua yaitu mukjizat maknawi yang bersifat immaterial, logis, dan hanya bisa dicapai oleh kekuatan akal dan kecerdasan pikiran. Selanjutnya yaitu aspek mukjizat Al-Quran. Yang pertama yaitu aspek bahasa dan sastra, yang kedua aspek syarat ilmiah, yang ketiga aspek kisah-kisah purba, dan yang keempat yaitu aspek hukum. Selanjutnya yaitu Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran. Al-Quran memiliki banyak nama-nama, diantaranya yaitu yang pertama adalah Alkitab, sebagaimana terkandung di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Alkitab ini merupakan kumpulan lembaran yang dibinding atau dijilid menjadi satu kesatuan sehingga tidak dapat terpisahkan meskipun
turun secara bertahap. Yang kedua yaitu petunjuk atau al-huda. Yang ketiga rahmat, yang keempat cahaya, yang kelima ruh, yang keempat obat atau asyifa, yang ketujuh kebenaran, yang kedelapan adalah penerangan, yang kesembilan adalah pelajaran, yang kesepuluh adalah kabar gembira, dan yang ke-11 yaitu pengingat. Mungkin hanya 11 saja yang dapat saya sebutkan di dalam nama-nama Al-Quran. Selanjutnya yang terakhir yaitu fungsi Al-Quran. Al-Quran memiliki fungsi yaitu sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran sebagai peringatan, pelajaran bagi manusia, sebagai pembenar, sebagai pembeda, sebagai tali Allah. Dan Al-Quran juga sebagai pedoman hidup manusia, diantaranya yaitu yang satu ibadah, akidah, dan prinsip-prinsip syariat. Al-Quran sebagai pelajaran, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Al-Imran ayat 138. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Artinya, dan tiadalah Allah ya Al-Quran melainkan pelajaran untuk semesta alam. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam pemahaman materi PAI 5 dari pertemuan 1 sampai 5. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.